kalau kita ngomongin perilaku anak, perilaku remaja, kan intervensinya selalu diarahin ke anak dan remaja di sekolah, gimana anak bisa mengikuti apa yang kita mau sebagai orang dewasa. Padahal sebenarnya masalahnya di orang dewasa, men. Oh gitu? Anak bisa aneh-aneh gitu kan sebenarnya karena perilaku orang tua. Ternyata kalau pendekatannya abstinence kayak di Amerika itu tuh gagal, men. Lo nggak bisa ngajarin ke remaja tidak boleh seks sebelum menikah. Walaupun itu value personal lo. Value personal lo tuh nggak apa-apa, itu terserah. Value lo mau lo bebas, maupun mau lo strict, itu value personal, nggak ada yang benar dan salah gitu ya. Tapi ketika dibuktikan secara ilmiah, efektivitasnya itu gagal. Tapi balik lagi, kalau ngomong sex education, orang mikir bagian seksnya gitu ya. Kalau misalnya kita bedah konten sex education tuh, bagian seksnya tuh dikit. Hello, welcome again to another episode of Academic Talks. Kali ini aku mau membahas sesuatu yang sangat penting, tapi masih dianggap tabu nih di Indonesia, yaitu tentang sex education. Nah, kebetulan kali ini aku sudah bersama expert. Kenapa aku bilang expert? Karena sudah lulus dari lulus ya, benar, ya, lulus. Udah lulus dari studi PhD-nya. Kalau aku kan masih calon expert lah jatuhnya gitu ya. Ongoing gitu ya. Ongoing. Dan risetnya juga memang membahas soal sex education di Indonesia. Betul. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja. Halo, gimana gue kenalin ya? Halo, nama saya Rinaldi Ridwan, biasa dipanggil Inal. Baru aja selesai PhD di School of Population Health UNSW Sydney. Penelitian S3 saya tentang sex education di Indonesia. Sebelum S3, track record saya memang udah lebih banyak ya. Awalnya memang S1 komunikasi, S2-nya health communication, komunikasi kesehatan di USIT. Tapi karir saya lebih banyak memang di promosi kesehatan reproduksi remaja gitu. Jadi sex education tuh udah ya mungkin dari sekitar tahun 2011 ya bersentuhan dengan sex education. Berarti kurang lebih udah 13 tahunan lah ya dari awalnya yang mengembangkan penelitian komunitas, terus lanjut ke pengembangan modul-modul sex education. Tapi terus akhirnya penelitian PhD tentang sex education. Tapi balik lagi, kalau ngomong sex education orang mikir bagian seksnya gitu ya. Kalau misalnya kita bedah konten sex education tuh, bagian seksnya tuh dikit gitu. Bagian lainnya tuh kayak luas banget. Sex education tuh luas. Jadi maksudnya hal-hal yang lo nggak pikirin itu sebenarnya bagian dari sex education. Gitu. S1-nya di UI. Di UI. S1 periklanan, S2 Health Communication USIT, S3 di Faculty of Medicine and Health. Maksud gue anak komunikasi gitu, anak periklanan tiba-tiba S3 kedokteran gitu kan. Halo nggak lo ya? Gue pikir dulu dari kesehatan masyarakat kayak gitu. Ya makanya gue jualan cuan banget gitu mulutnya. Gue kan orangnya sangat itu ya. Bentar-bentar jualan inu ini karena S1 gue komunikasi. Oh gitu. Jadi maksudnya anak S3 Medicine and Health UNSW bentukan kayak gue jarang-jarang sih. Kalau boleh tahu dulu beasiswanya pakai apa? S1 enggak S1 ya sendiri ya UI ya. S2 gue LPDP. Nah S3 gue ini beasiswa Scientia dari UNSW. Jadi beasiswa udah nggak ada lagi. Itu udah nggak ada ya Scientia? Udah nggak ada. Dulu tuh sekitar 2018 sampai 2022 setelah pandemi kan udah itu kan. Jadi sekarang beasiswanya skema beasiswa udah nggak ada. Oke. Alasan ngambil topik riset di sex education tuh apa? Jadi gini kan, kalau kita PhD itu kan skemanya macam-macam ya. Kalau misalnya kayak LPDP itu lo mengajukan topik ke LPDP dan juga ke supervisor. Jadi ibaratnya lo membawa project penelitian ke supervisor lo. Kalau gue kan dari kampus kan, jadi kampus udah ada projectnya addressing sexual and reproductive health education in Indonesia. Gue apply, jadi ibaratnya gue apply menjadi buruh kampus. Kalau LPDP kan lo mengajukan project kan, terus lo bawa project ke kampus dan bawa uang. Nah kalau gue kan kampus udah ada projectnya, jadi gue apply kerjaan, gue apply sebagai buruh. Oh ternyata UNSW itu ada dosen yang tertarik meneliti sex education Indonesia. Ya maksud gue itu kan match sama gue kan. Ya udah gue approach lah calon supervisor pada masa itu. Nah akhirnya gue apply keterima dari skema ini. Oh oke. Menurut lo nih, seberapa penting sih sebenarnya sex education itu? Seberapa penting? Harus dari balita dan sedini mungkin. Dari hal simple kayak misalnya ketika kita memperkenalkan alat kelamin kepada anak, dari awal anak laki dan perempuan bilang itu penis, itu vagina kamu gitu, cara membersihkannya. Jadi memang dari hal-hal jadi kan sex education itu kan berjenjang ya, dari yang balita, usia SD, SMP, SMA sampai usia
kerja sampai usia dewasa sampai lansia itu sex education tuh over the life course gitu. Jadi ada pembabakannya. Jadi kalau ditanya seberapa penting banget. Jadi tapi kalau misalnya di anak-anak balita gitu ya, pentingnya adalah mengenali organ reproduksi gitu kan, organ reproduksi dan organ seksual. Tapi juga bagaimana penekanannya adalah mencegah dari kekerasan gitu. Karena misal hal simpel misalnya lu nggak ngajarin anak lu misalnya itu penis tapi namanya dengan burung gitu ya. Iya. Terus misalnya anak lu mengalami kekerasan seksual gitu kan, dia nggak bisa identify bahwa itu misalnya burung gue diapain, orang nggak tahu burung lu diapain, burung apa, gue nggak tahu gitu. Tapi ketika bilang penis gue disentuh oleh orang dewasa yang gue nggak kenal, baru that's sexual violence gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang kita menganggap itu tabu gitu kan, menyebut padahal itu krusial gitu, menyebutkan dengan kosakata yang benar, penis, vagina, anus, payudara dengan term yang benar, karena itu ya basic banget gitu untuk mengenali tubuh lu sendiri. Jadi gitu. penting banget bahkan dari usia dini sampai udah tua pun iya, gitu sampai tua karena maksudnya ketika lo udah tua pun oke, mungkin nggak terkait dengan seksualitas, tapi mungkin terkait bagaimana dengan mengatasi menopause, mengatasi andropause, mengatasi hubungan dengan sekitar ketika misalnya anak-anak lo udah pada nggak di rumah, mengatasi coping with loneliness, itu kan juga bagian dari sex education. Misalnya lo udah menikah, misalnya lo pilihan kontrasepsi yang tepat, misalnya lo udah nggak mau punya anak, kontrasepsi yang tepat apa gitu. Terus misalnya hubungan komunikasi dengan sesama pasangan itu kan bagian dari sex education juga. Jadi luas banget ya sebenarnya ya? Luas banget, tapi maksudnya orang-orang kadang mikir sex education tuh ngajarin tentang berhubungan seksual. Kagak, men. Kalau misalnya lu ditanya ya ahli sex education yang emang misalnya difokusnya di bagian seksnya gitu, orang-orang akan bilang sex education is boring karena people doesn't really talk about sex. Enggak, lu gak ngomongin seks, ada yang ngomongin seks tapi kayak bagian seks kecil gitu. Iya. Di PhD tahun pertama kan saya melakukan literatur review kan. Ya term-term sex education tuh luas, ada yang namanya pendidikan kesehatan reproduksi. Kalau di Australia respectful relationship education. Bukan apa seks, tuh maksudnya respectful? bagaimana anak-anak ini paham hubungan laki-laki perempuan dan hubungan dengan sesama itu hubungan yang saling menghormati satu sama lain. Gak ngajarin tentang seks, tapi bagaimana lo menghormati boundaries teman-teman lo. Misalnya bagaimana lo berkomunikasi dengan teman-teman lo, itu respectful relationship. Kalau di Amerika ada yang namanya abstinence based education. Jadi bagaimana kalau di Amerika supaya remaja nggak berhubungan seksual gitu. Nah, kalau di negara-negara Muslim atau negara-negara yang relatif untuk tabu berbicara itu, yang malah bahasanya adalah life skill education, pendidikan kecakapan hidup. Padahal sebenarnya basically itu ngomongin pendidikan seksualitas gitu. Jadi namanya macam-macam. Kalau di Indonesia dulu ada namanya pendidikan kependudukan, men, ngomongin kependudukan kayak kependudukan. Jauh ya? Ya sebenarnya itu sex education. Kalau lu lihat substansinya itu ya kebanyakan terkait sex education. Nah, kalau menurut lo sendiri sex education awareness di Indonesia tuh kayak gimana nih? The state-nya? Oke, gini. Jadi gini kan PhD gue adalah meneliti sex education dengan pertama ya gue melakukan ini dulu systematic review. Jadi di Asia Tenggara itu promosi kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekolah seperti apa. Jadi awalnya gue ada sekitar 7.000-an studi se-Asia Tenggara. Terus habisnya dikerucutin jadi sekitar 40-an gitu ya. Jadi promosi di sekolah tuh banyak gitu ya di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia banyak banget studi-studi misalnya bagaimana mempromosikan kesehatan reproduksi, bagaimana mencegah kekerasan di sekolah, bagaimana mempromosikan pengetahuan tentang HIV, itu banyak sebenarnya. Itu sebenarnya bagian dari sex education, bagaimana mencegah kekerasan bagian dari sex education. Itu tahap pertama literatur review. Lalu ada analisa dokumen kebijakan. Jadi gue metain kebijakan Indonesia dari tahun 1945 sampai 2022. Jadi awal 20.000 tuh, dari undang-undang sampai peraturan menteri. Gue petain 20.000 jadi sekitar 40-an juga. Dan ternyata memang selama rentang 70 tahun itu kita udah banyak peraturan yang relevan dengan sex education gitu. Nah, gue membedahnya dari 8 komponen. Jadi kalau komponen di internasional itu ada namanya International Technical Guidelines for Sexuality Education. Jadi ada 8 komponen sex education. Jadi sex education itu ada 8 komponen di ITGSE. Jadi ada komponen gender, ada yang komponen violence, kekerasan, ada yang komponen tentang relationship, bagaimana dulu dengan keluarga. Ada kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Ada komponen tentang kecakapan hidup. Lalu juga ada komponen-komponen lain seperti staying healthy. Jadi ada 8 komponen. Dan di tiap komponen itu ada turunannya lagi. Gitu. Ini ada 20-an komponen turunan sex education. Nah, penelitian PhD gue adalah dari 8 komponen utama ITGSE ini gue bedah di kebijakan kita yang kebijakan selama 70 tahun itu. Misal komponen violence itu ditulisnya gimana di kebijakan kita satu-satu, tuh gue cekin satu-satu. Misalnya ngomongin gender di kebijakan kita tulisannya gimana. Terus juga ini gue bandingkan dengan ketika gue observasi di sekolah, guru ngomongin apa ketika ngomongin
kesehatan reproduksi, guru ngomongnya gimana, siswa mempersepsikan seperti apa gitu. Jadi gue observasi dan gue interview. Jadi kesimpulannya dari 8 komponen itu disandingkan dengan data kebijakan, data observasi, dan juga wawancara. Nah itulah gue analisa satu-satu, jebret. Jadi panjang banget, makanya finding chapter gue ada 4. Orang finding chapter ya, bukan paper ya, finding chapter gue ada 4 gitu. Jadi finding chapter terkait dengan bagaimana sex education itu diajarkan. Nah kalau misalnya dibilang kan, balik lagi ke awareness gitu ya. Awareness seperti apa, mungkin orang mikir, oh di Indonesia nggak diajarin. Sebenarnya kalau lu membedah dengan komponen ATGSI, semua komponen itu ada diajarin di sekolah, tapi orang nggak sadar kalau itu sex education. Karena masuk ke pelajaran-pelajaran yang lain ya? Gue observasi di pelajaran agama, pelajaran kayak penjaskes, pelajaran kayak biologi, juga ada gue wawancara guru-guru agama, guru bahasa Indonesia, guru BK gitu ya. Ternyata pas ketika gue bedah satu-satu ya mereka ngajarin itu, tapi Bapak sadar nggak? Bapak Ibu sadar nggak itu sex education? Ya enggak. Oh, karena juga nggak ada pelajaran khusus. Nggak ada pelajaran sex education. Gitu. Ada sih beberapa wilayah yang punya modul sex education, modul pendidikan kesehatan reproduksi. Tapi maksudnya ketika kita bedah satu-satu, oh diajarin. Tapi diajarinnya apakah sesuai dengan panduan internasional itu another story. Nah menurut lo sendiri gimana? Nah ini menariknya ya. Jadi gini, temuan PhD gue adalah ketika mensandingkan 8 komponen itu dengan kebijakan dan juga dengan observasi, temuannya hampir semua komponen sex education itu diajarkan. Kalau secara diajarin ada gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya dari angle mana, angle-nya adalah moralitas. Moralitas yang berdasarkan agama dan budaya. Ini bukan berarti moralitas itu salah atau benar. Maksudnya gue melihat moralitas dengan objektif. Gitu. Jadi kan temuan major findings, ini bukan temuan baru, ini major findings, bukan new findings. Major findings-nya bahwa sex education di Indonesia itu berdasarkan moralitas framework moralitas. Jadi misalnya ketika kita ngomongin pubertas gitu ya. Pubertas itu misalnya diajarkan kan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan anak perempuan seperti apa gitu. Tapi misalnya ada arahnya, misalnya pubertasnya itu bahwa misalnya kamu ketika pubertas harus suka dengan lawan jenis. Kalau misalnya suka dengan sesama jenis itu lo itu tidak normal. Nah itu kan berarti kan framework moralitas yang berdasarkan budaya gitu. Maksudnya ya sebenarnya bukan masalah. Kalau dari saya sendiri, penelitian saya adalah bukan melihat itu salah atau benar pendapat guru seperti itu, tapi maksudnya melihat secara lebih objektif, secara keilmuan bahwa yang digunakan ini framework moralitas, dan salah atau benar itu kembalikan pilihan masing-masing. Tapi saya berusaha melihat secara ilmiah bahwa framework digunakan moralitas gitu. Itu misalnya lagi-lagi misalnya kita ngomongin family gitu ya, keluarga. Nanti ada hubungan tentang relationship dengan teman, relationship dengan teman yang spesial alias pacaran gitu. Ketika kita ngomongin pacaran, justru kalau misalnya di Indonesia ada guru yang ngomongin pacaran membolehkan, tapi ada juga guru nggak boleh, karena dari awal kalau misalnya kita ngomongin pacaran di Indonesia, prinsipnya adalah prinsip keluarga sakinah mawaddah warohmah. Jadi ada daerah yang ketika kita ngomongin pacaran udah digembok duluan. Enggak, lo nggak bisa ngomongin pacaran. Karena kita kalau ngomongin hubungan antara laki-laki dan perempuan, lo ya nikah dulu gitu. Jadi baru ngomongin misalnya aktivitas pacaran ngapain aja gitu. Jadi karena udah dari awal kita frameworknya adalah keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ngomongin itu ya ada daerah yang boleh, tapi ada daerah yang kayak enggak, lo nggak boleh pacaran. Itu gitu. Daerah mana? Pokoknya ada di wilayah itu yang guru cenderung frameworknya adalah ya sakinah mawaddah warohmah. Itu apa? Ya agama kan, agama Islam. Bukan berarti itu masalah benar atau salah, ya di Indonesia menggunakan frameworknya itu. Itu nanti di bagian discussion PhD ku yang menarik. Jadi so what dengan moral framework itu? Maksudnya kayak kan kita nggak semua setuju dengan standar moralitas, kita beda-beda gitu kan. Betul. Nah itu tantangan di sex education internasional, bahwa ada yang pendekatannya abstinence aja. Ternyata kalau pendekatannya abstinence kayak di Amerika itu tuh gagal, men. Lo nggak bisa ngajarin ke remaja tidak boleh seks sebelum menikah, walaupun itu value personal lo. Value personal lo tuh nggak apa-apa, itu terserah. Value lo mau lo bebas maupun mau lo strict, itu value personal, nggak ada yang benar dan salah gitu ya. Tapi ketika dibuktikan secara ilmiah, efektivitas itu gagal. Nah kan berarti kalau kita manusia berpikir kan harusnya, oke ini gagal, apa caranya gitu kan. Lo nggak bisa kekeh dengan pendekatan lo gitu kan. Tapi how gitu untuk menegosiasikan itu. Nah itu satu, abstinence sudah terbukti gagal. Terus ada lagi pendekatan comprehensive sexuality education. Kalau pendekatan comprehensive sexuality education, orang-orang ya kalau lu punya value yang lu nggak setuju dengan remaja melakukan aktivitas seksual sebelum nikah, ya itu sah-sah aja. Tapi gimana lu? Tapi dia tetap masih belum ketemu frameworknya, bagi ketemu jalan tengahnya. Nah terus udah gitu ada juga sekarang mengajukan framework pleasure based sexuality education berdasarkan kenikmatan. Menurut lo kira-kira kalau lo ngomongin pleasure di sekolah gimana?
Coba jawab sendiri. Pasti ditolak ya. Ya menurut lo aja gitu, maksudnya lo ngomongin apa namanya komprehensif aja udah pakai moral framework gitu, lo ngomong pressure itu menurut lo aja gitu kan. Nah tapi dari PhD gue berusaha diskusi gue adalah bagaimana nih, karena gini, abstinence ini udah terbukti gagal secara internasional gitu ya, tapi orang masih tetap kekeh, oke baik ya, value personal ya, itu sah-sah aja gitu kan. Komprehensif juga, maksudnya comprehensive sexuality education yang pro abstinence juga ragu gitu kan. Datang lagi pleasure kayak nih lenongnya ada baik tapi nggak bisa ketemu jalan tengah. Nah dari PhD ku sebenarnya lebih ke mengusulkan jalan tengah yang sangat pragmatis. Jadi aku menemukan di PhD dari dataku gitu ya, dari 8 komponen itu 8 komponen violence, yang violence itu nggak pakai moral framework. Menariknya ketika kita ngomongin kekerasan, nggak ada orang-orang yang ngomongin moralitas, misalnya kekerasan itu karena apa namanya, kan itu dijustifikasi agama, nggak ada yang ngomong gitu. Atau kekerasan itu udah budaya Indonesia, nggak ada yang ngomong gitu. Jadi ketika ngomongin kekerasan, orang bisa ngomong dengan objektif. Tapi kalau seks enggak. Nah, tapi intinya gini, ketika lo ngomongin kekerasan, dan juga ketika gue melakukan validasi ya dengan stakeholder di Indonesia, gue minta mereka listing dari 8 komponen ini kira-kira yang urgent apa untuk diajarkan dari 8 komponen sex education itu. Mereka bilang komponen kekerasan. Oh gitu. Nah dan juga salah satu yang gue observe itu adalah kan program sex education di beberapa sekolah kan ada program yang skemanya program anti bullying. Orang mikir ya anti bullying kan bullying sex education, tapi kalau misalnya lu bedah komponen anti bullying sebenarnya itu berkorespondensi dengan komponen sex education. Yang berusaha gue tengahi di PhD discussion gue adalah mungkin di tiga pendekatan tadi, abstinence, comprehensive versus pleasure itu nggak nyambung. Tapi kenapa di temuan PhD gue adalah ketika lo menggunakan frameworknya anti violence, orang tuh akan lebih menerima. Maksudnya gitu. Lo ngomongin gender dari kacamata anti violence, lo ngomongin relationship dengan keluarga, lo dengan teman lo kacamata dengan pendekatan anti violence, itu mungkin akan lebih diterima. Nah itu sesuatu yang perlu penelitian lebih lanjut. Bagaimana kita bisa co-designing atau co-creating sex education dengan framework anti kekerasan. Mungkin maksudnya udah kita undang lah semua orang yang pemuka agama, orang-orang yang banyak kecemasan terhadap remaja, terus termasuk orang tua ya dari berbagai macam spektrum. Udah kita duduk bareng. Kita pengen nih anak-anak kita sehat, kita terhindar dari segala macam kehamilan di usia dini, tertular penyakit gitu kan. Oke, ya udah kita ada benang merahnya, kita pengen terhindar dari itu dengan pendekatan anti violence. Ya udah kita negosiasikan bareng-bareng gitu. Nah itu yang belum pernah terjadi karena orang udah malas duluan, kayak gue malas masih dia udah anti duluan, gue malas dia terlalu liberal. Padahal sebenarnya lu tuh bisa menegosiasikan ini bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pengen kolaborasi seperti itu, gue terbuka loh. Jadi maksudnya kita build upon findings PhD gue bahwa bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang kita semua setuju, dan karena kepentingan akhirnya ujungnya kepentingan anak dan remaja. Iya. Gitu. Nah seperti apa nih cara yang paling oke untuk mengedukasi soal seks ini? Sebenarnya kalau kita ngomongin sex education, caranya itu kan sebenarnya udah banyak modulnya, pendekatan udah banyak. Memang akan susah buat orang tua, misalnya orang tua untuk ngomong kayak gitu ke anaknya ya. Sebenarnya kalau kita googling tuh banyak sih modul, contohnya di Indonesia itu ada modul aksi bergizi. Dulu saya sempat bikin, jadi modul aksi bergizi itu sebenarnya tentang gizi. Komponen lebih banyak 50% tentang gizi, tapi ada komponen-komponen lain misalnya kesehatan reproduksi, terus habis itu kekerasan. Nah itu di googling aja. Jadi nanti ada berbagai alat peraga dan cara bagaimana ngomongin misalnya tentang gender, ngomongin tentang kekerasan, ngomongin tentang kesehatan reproduksi, gimana ngomongin tentang HIV. Nah itu ada di situ. Tapi balik lagi sih memang kalau pengen ngomong, kalau sebagai orang tua ya, gimana ngomong sex education ke anak-anak, kita memang nggak semua orang punya akses ya. Mungkin misalnya kalau cuma aksesnya internet ya udah bisa googling sendiri. Tapi kalau misalnya mau itu ya carinya coba ke psikolog atau ya sex educator gitu ya. Jadi kan udah banyak sekarang psikolog yang fokus ke sex education ya. Misalnya kita ikut kelas webinarnya. Jadi gitu, karena balik lagi gini. Kalau kita ngomongin perilaku anak, perilaku remaja, kan intervensinya selalu diarahin ke anak dan remaja di sekolah, gimana anak bisa mengikuti apa yang kita mau sebagai orang dewasa. Padahal sebenarnya masalahnya di orang dewasa, men. Oh gitu? Anak bisa aneh-aneh gitu kan sebenarnya karena perilaku orang tua. Misal gini deh, ada risetnya, jadi kan Indonesia itu punya namanya Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI, itu kan survei 5 tahunan gitu ya. Ini sebenarnya ngomong ini sebenarnya aku nggak bermaksud ngejudge ya, ini secara objektif gitu ya. Ini karena datanya kalau menurut gue cukup sedih datanya gini. Jadi di SDKI itu terlihat bahwa anak-anak yang pengetahuan
terkait dengan kesehatan reproduksi rendah dan cenderung memiliki pergaulan beresiko, itu anak-anak yang komunikasi dengan orang tuanya itu kurang terbuka. Itu ternyata ada hubungan. Jadi kalau orang tua kurang berkomunikasi dengan anak, itu akan berhubungan dengan pengetahuan mereka terkait dengan HIV dan kesehatan reproduksi kayak gitu. Dan perilakunya juga ya. Justru jadi maksudnya kalau misalnya kita pengen sebagai orang tua nih pengen anaknya perilakunya pengen sesuai yang mereka harapkan. Ya kunci di orang tua bukan di anak-anak. Mulai dari orang tua, bagaimana pertama orang tua harus bisa memproses emosinya sendiri dulu. Dia orang tua addressing semua emosi yang mungkin mereka belum proses dari masa remaja. Jadi supaya itu nggak mereka proyeksikan ke anak mereka. Karena misalnya kalau anak udah nggak mau komunikasi sama orang tua, ya apalagi untuk isu-isu sensitif, ya susah kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita pengen ngubah anak dan remaja Indonesia dari orang tuanya, kuncinya. Oh gitu. Jadi orang tua tuh harus terbuka juga untuk ngomongin hal-hal yang tabu kayak gitu pun harus terbuka. Kalau misalnya dia belum terbuka, coba aja dia ke profesional dulu, ke konselor, ke psikolog, addressing masalah-masalah yang mungkin pernah dialami selama anak-anak dan remaja. Setelah lu address itu, jadi lu bisa lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak lu untuk isu-isu seksualitas. Karena kan kita sebagai orang dewasa cenderung pengen impose anak-anak dan remaja itu sesuai yang mau kita mau, padahal kuncinya adalah di orang dewasa. Gitu. Dan juga maksudnya gini, ketika kita ngomong banyak ya program-program kesehatan yang ditargetkan untuk remaja ya, program gizi, program kesehatan reproduksi, program anti kekerasan. Saya pernah jadi konsultannya program evaluasi untuk program anti kekerasan di sekolah gitu, program bullying kan. Intervensi itu bisa ya jelas akan meningkatkan pengetahuan di remaja dari nggak tahu jadi tahu tentang bullying. Dari yang sebelum nggak sadar akhirnya jadi mau gue ternyata gue butuh konseling, gue harus ngelapor gitu kan. Tapi balik lagi mentoknya adalah sistem kita belum siap. Bagaimana orang dewasa merespon kekerasan, bagaimana guru merespon kekerasan. Jadi akhirnya ya anak-anak yang mentok diri mereka sendiri, padahal kuncinya adalah di orang dewasa dan guru gitu. Nah, yang lo mau capai sebenarnya di riset lo apa nih? Yang mau gue capai di riset PhD gue, ya sebenarnya kan waktu itu pas gue apply kan memang ya ada PhD ini sesuai dengan latar belakang gue. Jadi gue ya itu kan ternyata along the way yang gue lakukan ternyata banyak ya gitu kan, hampir lama kelar gitu kan. Ternyata gue bisa memetakan peraturan Indonesia selama kurun waktu 70 tahun gitu kan. Gue gak pernah terbayang gitu kan. Terus metain studi-studi di Asia Tenggara gitu kan. Terus juga akhirnya ngambil data primer di sekolah. Yang mau gue capai sekarang terkait dengan studi gue sih pengen ini kan temuannya adalah ada moral framework gitu ya, moral framework yang menghambat dan bisa mendukung juga sex education Indonesia. Tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa co-designing, membuat satu program yang kita semua setuju. Ya udah, siapa yang nggak setuju gue undang dah. Yang nggak setuju nih, ya siapa aja, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua yang nggak setuju itu termasuk yang setuju pengen sebebas-bebasnya, kita duduk bareng, kita negosiasiin supaya kita ngomongin kayak gitu, kita semua sepakat. Jadi misalnya pas program udah jalan, nggak ada tuh ceritanya orang tua protes, anak gue diajarin nggak bener gitu. Ya karena dari awal kita udah sepakat. Gitu, itu yang gue pengen capai sih, bagaimana kita bisa co-designing sex education yang semua orang setuju. Gitu. Mungkin nggak sih itu semua orang setuju? Menurut gue sih harusnya bisa ya kalau pendekatannya partisipatoris dan leave no one behind. Maksudnya jadi semua harus terdengar. Ya diundang gitu ya, semua yang nggak setuju ya udah diundang, ya udah kita ibaratnya kalau zaman dulu sesi buka-bukaan gitu ya, tahu sama tahu, ya udah buka-bukaan aja ya, keluarin semua yang ada di kepala lo, ya udah kita negosiasiin ya. Tapi ya itu gini, kalau selama masih mau berkomunikasi dan selama masih mau bernegosiasi ya udah yuk gitu. Kalau pandangan lo sendiri nih, yang paling bisa dicapai itu in terms of remaja ya, untuk mereka tidak melakukan seks sebelum nikah, atau untuk kalaupun mereka melakukan seks itu dengan aman? Nah, kalau gue jawaban gue gini, karena kan kalau kita ngomongin seks pada remaja, mungkin kita mikirnya remaja pada rentan melakukan seks gitu ya. Kalau kita ngomong gitu berarti kan isunya kan suka sama suka dong. Berarti remaja melakukan seks berarti suka sama suka. Padahal udah ada beberapa studinya, kalau tanya remaja apakah kamu tahu yang mana kekerasan atau tidak? Itu jawabannya tuh 10-20% riset 10 tahun lalu. Karena itu riset risetnya masih sedikit ya. Kalau lu survei di remaja, apakah kamu tahu ketika pacar kamu memaksa hubungan seksual dengan kamu, apakah kamu tahu itu salah atau benar? Yang menjawab nggak tahu kalau itu salah benar tuh banyak. Jadi isunya bukan berarti kalau yang pertanyaan tadi kan berarti kan suka sama suka. Enggak, remaja Indonesia nggak tahu yang mana gue boleh disentuh, boleh enggak. Jadi isunya berarti kan ada isu apa? Kekerasan. Iya, betul. Berarti kurang lebih 70-80% remaja, terutama remaja perempuan, nggak tahu kalau itu tuh kekerasan. Kan bisa dibujuk, dipaksa melakukan hubungan seksual.
dia nggak tahu kalau itu salah. Jadi adalah berarti yang perlu kita tekankan adalah bagaimana remaja aware kalau itu tuh kekerasan, men. Gue nggak boleh dipaksa kayak begini, kayak gitu. Nah itu, gue nggak tahu datanya sekarang seperti apa ya. Kalau misalnya mau ada yang bikin studi prevalensinya itu bagus. Jadi buat tahu sebenarnya remaja tahu yang namanya kekerasan nggak sih, kayak gitu. Jadi maksudnya kalau ngomongin suka sama itu kayak udah another level. Enggak, men, kita masih basic banget. Tahu apa enggak itu salah apa enggak gitu. Jadi awareness-nya dari basicnya dulu. Iya, gitu dari basic ya? dulu. Oke, basicnya kayak lu tahu nggak apa penis dan vagina nama yang benarnya apa gitu kan? Lu tahu nggak maksudnya siklus menstruasi seperti apa? Nggak usah jauh-jauh, waktu pas gue observasi level SMA SMK sederajat ngomongin menstruasi matanya masih terbelalak, dia kagak ngerti dong menstruasi. Gue kayak harusnya dari SMP kan udah tahu kan? Ih, kagak, dia terbelalak matanya kayak menstruasi itu begitu ya. Maksudnya menstruasi aja nggak tahu gimana lu tahu salah atau benar ketika ada orang maksa lu berhubungan seksual. Oh iya juga ya. Jadi maksudnya paradigmanya adalah ketika ngomongin seksualitas remaja adalah bukan suka sama suka, itu tuh udah another level. Paradigmanya adalah mereka tahu nggak itu violence atau enggak. Dan ini tuh kekerasan pada remaja, terutama remaja perempuan, nggak cuma di negara kayak Indonesia, negara Eropa, negara Amerika kekerasan terhadap remaja perempuan tinggi. Jadi maksudnya orang tuh ngomongin sex education ngomongin bagian pleasure langsung asosiasi pleasure. Kagak ada pleasure-nya. Yang ada adalah pada mengalami kekerasan, dan mereka nggak tahu itu salah dan nggak tahu mau ngadu ke siapa, kayak gitu. Dan kalau kayak di Indonesia kan budaya dan religinya kan kuat tuh ya. Sebenarnya does it help gitu? Sebenarnya it helps untuk anak melakukan abstinence, takut dosa. It helps untuk melakukan mencegah dari sendiri mencegah untuk tidak melakukan itu. Tapi kan ada juga yang tahu konsep dosa gitu, tapi ya gue tetap aja dilakuin gitu kan. Tapi maksudnya ya mungkin ketika dia paham konsep dosa itu, tapi nggak integrasi dengan pengetahuan bahwa ada orang lain yang terdampak dari perlakuan lo, dari kekerasan yang lo paksakan ke dia gitu. Dan di Amerika abstinan itu gagal. Di Amerika itu semua lu ingat gak sih kalau misalnya film-film Amerika zaman dulu ya, ketahuan di umur kita ya. Film-film American Pie gitu-gitu kan, kayak misalnya mereka SMA kan kesannya di Amerika SMA itu udah pada berhubungan seksual ya. Iya kan, kita image-nya berhubungan seksual. Lu ingat gak sih ada scene film yang mereka setelah mendapatkan sex education, mereka tuh kayak ada scene yang petisi akan menjaga keperawanan sampai nikah. Lu ingat nggak? Itu komponen sex education mereka. Jadi setelah melewati beberapa komponen pembelajaran, mereka bikin petisi tidak akan melakukan hubungan seksual sampai menikah. Tapi apa yang terjadi? Pada jebol. Nggak ada yang bisa abstinence sampai nikah. Jadi memang kegagalan bukan ngomong kegagalan gue nyinyir gitu, tapi maksudnya ya evidence-nya menyatakan bahwa itu gagal gitu. Jadi yang bisa lo lakukan adalah maksudnya kalau yang level advance bagaimana remaja bisa menentukan pilihan yang sehat gitu ya, kapan mau berhubungan seksual di usia yang matang dan usia siap, atau mungkin dalam kerangka pernikahan. Tapi ternyata isu basicnya adalah ya kekerasan aja belum kelar, ngomongin kekerasan. Kayak gitu. Jadi agama membantu tapi tidak sepenuhnya juga gitu ya. Iya, mungkin dia perlu untuk bagaimana bisa bahasanya ya, mengartikulasikan bahwa itu dosa, tapi juga lo harus considering ada komponen kekerasan, bahwa lo tuh juga bukan sekedar berhubungan seksual untuk pleasure, kenikmatan, tapi juga lo harus considering ada orang lain yang mungkin mengalami kekerasan dengan hasrat lo yang dipaksakan ke orang lain, gitu. Nah, lo selama melakukan riset nih kan di Indonesia, ada kendala nggak? Dan kendalanya apa aja? Jujur kalau gue ya, gue sih merasa pas ketika gue ngambil data, gue sangat menikmati prosesnya. Karena gini kan, gue kan etik gue lumayan lama, proses kaji etiknya gitu ya. Oh iya, dari kan harus ngurus etik sih ya. Harus kaji etik, karena kan ini penelitian kepada remaja ya, anak bawah umur. Untuk isu seksualitas itu udah 2 red flag. Red flag ketiga adalah penelitian dilakukan di luar Australia. Udah banyak red flag ini, udah 3 red flag gitu kan. Jadi gue dari pertama kali ngedraft banget sampai akhirnya approval tuh hampir 2 tahun. Ethics doang? Ethics gitu ya, tapi ya karena itu kan juga ada masalah pandemi gitu kan. Jadi wajib mundur lah ya. Terus juga ketika gue di Australia kan gue juga harus ngurus surat working with children check. Jadi bahwa gue bukan pelaku kekerasan terhadap anak. Jadi di Australia udah ketat. Nah di Indonesia gue juga ngurus izinnya panjang gitu. Jadi ketika gue pertama kali observasi di ruang kelas, gue kayak gila, akhirnya gitu. Dan ternyata gue di situ gue baru menyadari, iya ini proses etik ini harus ketat, karena ketika lu masuk ke dalam lingkungan anak remaja ini,
mereka tuh vulnerable, men. Kalau lo sebagai orang dewasa, lo bisa melakukan kekerasan ke mereka, lo bisa menyalahgunakan power yang lo punya kepada anak-anak ini. Makanya dari situ kayak, oh ya itulah pentingnya proses etik yang ketat supaya peneliti itu tahu diri. Lu tahu diri, men, lu akan menghadapi subjek yang rentan gitu, apalagi isu seksualitas. Nah jadi, tapi sepanjang gue ngambil data ya kan, gue ada observasi setahun, ada wawancara sekitar 50-an orang, gue lebih ke menikmati sih kayak, karena kan ini observasi ya, lu nggak akan bisa melakukan ini kalau lu nggak PhD. Oh gitu. Ya lu lulus PhD, lu udah banyak kerja, misalnya lu dosen atau peneliti, ya lu nggak akan punya kemewahan untuk mantengin anak sekolah 1 tahun. Siapa yang punya kemewahan kayak gitu? Nggak bakal bisa kan? Iya. Nah, ya gue merasa pas selama gue ngambil itu, gue kayak ini kemewahan, gue bisa bolak-balik ke research sites, beberapa hari dalam seminggu, gue bisa masuk ke kehidupan mereka gitu. Ini kan, jadi lo wawancarain si remaja-remaja ini? Jadi awalnya kan gue observasi kelas, di ruang kelas, di luar ruang kelas mereka lagi nongkrong-nongkrong, gue ikutan nongkrong-nongkrong, mereka lagi makan di bawah pohon gitu ya. Ngobrol, kamu gimana belajar di sekolahnya? Gue nanya-nanya hal-hal yang yang terkait dengan pembelajaran, mungkin ngorek-ngorek hal yang terkait dengan bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi menurut mereka gitu ya. Dari situ keluar data-datanya. Nah itu, wawancara akhirnya lebih banyak untuk mengkonfirmasi apa yang gue dengar dan lihat. Jadi kalau observasi itu kan menggunakan semua panca indera. Lo melihat pembelajaran, lo mendengar, lo sensing ruang kelas segala macem, lo menghirup tapi nggak ada yang gue hirup sih gitu ya. Lo mengecap gitu, tapi ya mengkonfirmasi apa yang gue lihat, karena kan itu yang gue lihat. Tapi ternyata mungkin pas wawancara misalnya gue nanya, kamu kenapa pas pembelajaran kok mukanya kayak nggak enak gitu ya, kenapa ya? Nah gue tanya lah wawancara, oh enggak, kasih nahan kebelet gitu. Oh saya kayak ternyata saya nggak nyaman kalau ada siswa laki-laki gitu, kayak gitu. Oh ada juga ya? Keluar data. Jadi gue sih merasa pas ambil data itu gue lebih kayak, oh ini yang proses yang akan sekali seumur hidup sih menurut gue ya. Kayak maksudnya lu datangin anak-anak langsung, masuk ke kehidupan mereka dengan guru-guru, dengan lingkungan sekolah, baik di Zoom maupun langsung. Jadi gue lebih ke menikmati si proses itu ya. Gitu. Dan karena mungkin gue juga dari awal kan etiknya udah ketat ya. Jadi maksudnya gue udah tahu diri dan relatif nggak mengalami kalau misalnya penelitian sensitif ini kan subjek rentan mengalami namanya personal distress gitu ya. Personal distress misalnya subjeknya ke-trigger ketika ditanyain. Karena gue udah masuk kehidupan mereka, jadi mereka udah melihat gue udah takut. Enggak, awalnya emang jiper nih, om dari mana men ya, tiba-tiba kok nanya masuk ke kelas gue bawa buku terus nyatet gitu kan, kayak ini siapa gitu kan. Tapi karena gue masuk kehidupan mereka, gue membangun rapor gitu, jadi anak-anak ini akhirnya lama-lama nyaman sama gue. Jadi mereka juga ketika gue ngobrol-ngobrol nggak yang tiba-tiba ke-trigger, misalnya ngomongin kekerasan, ke-trigger enggak kayak gitu. Karena gue dari awal udah membangun rapor dengan anak-anak ini. Jadi kayak, oh ternyata memang penelitian sensitif seperti ini lo emang harus membangun rapor yang panjang sebelum lo ngambil data. Nah lo sejauh apa lo nanya interview mereka gitu? Gini, pertanyaan lo? Pertanyaan gue sih sebenarnya lebih ke pengetahuan mereka tentang sex education gitu ya. Terus yang dari 8 komponen ITGS itu gue tanya satu-satu. Akhirnya gue tanya satu-satu. Ketika gender lo ingat nggak ada di pelajaran apa? Ada tuh di pelajaran sosiologi gitu, diajarin kayak begini. Oh, misalnya ada komponen keluarga, lo diajarin mana? Oh ada di pelajaran agama gitu. Jadi ya memang 8 komponen itu hampir ada di seluruh pelajaran. Sadar nggak sadar ya. Oh gitu. Jadi kebanyakan mereka malah nggak sadar juga? Iya, enggak. Jadi awal pertanyaan adalah, kamu tahu pendidikan kesehatan reproduksi nggak? Oh belajar tentang menstruasi, di mana di biologi. Sudah mentok gitu aja. Gue tanya kayak, gue nggak keluar jawabannya. Nah terus akhirnya gue konsultasi dan supervisor, apa gue pakai komponen 8 ITGSE ini aja ya, soalnya nggak keluar jawabannya. Oh ya udah boleh. Terus udahlah, gue bedah satu-satu pertanyaan itu, keluarlah semua jawabannya itu. Terus ternyata ada sampai yang ada di sekolah kejuruan kan, ada di pelajaran, sempat ada pelajaran akuntansi untuk merencanakan masa depan. Jadi kayak, oke, di mata, terus habis itu ada mata pelajaran, apa sih namanya, mata pelajaran PTIK, Pendidikan Teknologi Informasi Komunikasi. Ada belajar tentang cara komunikasi yang asertif. Ada di situ, oke, ini pertemuan baru buat gue ya. Gitu. Jadi lo mapping juga ya, adanya di mana gitu pelajarannya gitu ya? Lebih terstruktur, jadi nggak cuma observasi aja, tapi juga mengkonfirmasi temuan gue pas wawancara berdasarkan yang ITGSE itu. Gurunya juga lo interview juga? Iya, gue interview. Jadi terus tanya satu-satu komponennya, ternyata keluar semua jawabannya. Kalau di riset lo sendiri, lo sampai mengobservasi perilaku seks remaja juga nggak? Sebenarnya dari awal sih gue nggak ada tendensi untuk ngelihat perilaku seksual ya gitu ya, karena kan itu juga sesuatu yang sensitif. Tapi karena gue juga nggak melihat langsung perilaku mereka seperti apa gitu kan, dan juga itu gue nggak melihat itu. Tapi dari laporan guru dan juga dari laporan anak-anak,
ada indikasi arah sana sih memang, misalnya pacarannya udah advance gitu sampai berhubungan seksual, itu ada laporan seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin data SDKI juga sebenarnya ada data-data seperti itu, data-data pemerintah ya, bahwa remaja Indonesia perilaku seksual, berhubungan seksual itu udah ada yang dari umur 10 tahun, ada data resminya ada. Oh gitu. Cari aja di SDKI, Survei dan Demografi Kesehatan Indonesia. Perilaku usia pertama kali melakukan hubungan seksual tuh ada di SDKI gitu. Nah, yang gue temukan adalah data kualitatif bahwa ada laporan bahwa ada teman saya udah melakukan hubungan seksual. Jadi yang lebih mengkonfirmasi apa yang ada di SDKI kayak gitu. Terus habis itu yang hamil juga ada. Kan kehamilan remaja itu sesuatu yang umum ya. Maksudnya kita pasti pernah mendengar lah di temennya hamil atau siapanya hamil gitu kan di usia remaja. Ya di SDKI juga ada, data-data pemerintah juga ada remaja Indonesia yang hamil sebelum menikah atau maupun udah menikah tapi usia remaja udah hamil gitu kan ya. Dan itu juga ada laporan seperti itu. Tapi ya lebih ke konfirmasi bahwa data ini tuh ada di lapangan gitu, bahwa ada yang hamil, ada yang tertular penyakit seksual, ada yang mengalami kekerasan, ada yang pacarannya macam-macam, itu semua ada. Jadi mengkonfirmasi apa yang udah ada di data pemerintah. Oke, jadi hanya mengkonfirmasi tapi nggak mengobservasi langsung ya? Iya, nggak mengobservasi langsung mereka lagi pacaran ya gitu, enggak. Tapi maksudnya guru cerita, mereka cerita pengalaman teman mereka. Ada juga yang pengalaman mereka kayak gitu. Jadi kayak, ya sebenarnya itu sesuatu yang umum, tapi mungkin belum terdokumentasi secara empiris gitu ya. Maksudnya data kuantitatifnya ada, tapi data kualitatifnya belum tergali lebih banyak dan belum terpublikasi dengan banyak di jurnal-jurnal ilmiah gitu, yang dari Indonesia. Gitu. Kan udah lulus nih sekarang, rencana ke depan gimana? Kalau gue sih pengen sebenarnya gini, pengen lebih banyak melakukan studi-studi terkait dengan seksualitas, sex education gitu ya, karena itu bidang yang sebenarnya udah banyak yang melakukan tapi belum terdokumentasi dengan baik gitu. Nah, jadi kedepannya sih gue pengen yang itu kayak tadi gue bilang, gue pengen bikin studi yang terkait dengan bagaimana sex education dengan kacamata anti kekerasan yang semua orang setuju, itu pasti. Tapi sekarang sih selain seksualitas, gue pengen emang lebih fokus gue ke kesehatan remaja, adolescent health. Ya, karena adolescent health itu kan bidang yang masih baru banget juga di Indonesia ya. Oh gitu ya? Bidang yang masih baru gitu, maksudnya kita tahu misalnya penyakit gitu, tapi bagaimana memahami ini dari sudut pandang remaja itu masih minim. Jadi maksudnya isu-isu misalnya isu gizi pada remaja, mungkin kita tahu ya apa sih gizi gitu, tapi kan maksudnya ternyata tantangan remaja itu adalah bagaimana ternyata remaja sekarang demennya boba, itu kan sebenarnya bom waktu di masa depan lu pada diabetes. Anak-anak demen makanan makanan kemasan gitu kan, itu kan sebenarnya dilihat sebagai hal yang biasa ya, itu bom waktu buat masa depan. Terutama untuk PTM, diabetes, PTM penyakit tidak menular ya, diabetes, cancer, hipertensi, jantung, itu kan penyakit masa depan yang dibentuk dari usia remaja, termasuk rokok. Itu kan remaja kan inisiasi rokok, ya rokok dan vape itu kan umum di usia remaja kan, padahal itu ya itu bom waktu men, itu bakal jadi beban negara terutama BPJS di masa depan. Nah, gimana caranya usia remaja ini kita bisa cegah? Ya, kuncinya emang di remaja dan di orang tuanya. Gimana lo pengen mencegah ngerokok di anak-anak kalau orang tuanya juga ngerokok? Lo gimana mau mencegah diabetes pada anak kalau orang tuanya juga masih demen kalau kumpul-kumpul ya selalu yang manis-manis yang utama menunya gitu kan? Ya nggak salah sekali-sekali, tapi kalau misalnya hampir setiap hari dikasih kayak gitu-gitu ya udah jadi kebiasaan, itu jadi dinormalisasi sampai usia dewasa. Jadi tujuan lu tuh pengen jadi peneliti ya, bukan dosen gitu ya? Kalau gue sih realistis ya, karena kan kalau jadi dosen kan itu harus multi talenta ya, yang ngajar, ya meneliti, ya administrasi mengabdi gitu kan. Kalau gue sih pengen fokus aja, memang pengen fokus peneliti. Tapi ya at least research manager lah, managing berbagai research portfolio, ya supaya researchnya itu kan, karena kan PhD ini kan berat ya, kayak lo dididik supaya rigor lu kuat, penelitian dengan metodologi yang kuat dan etis, dilakukan secara etis. Nah, gue sih pengen ketika membuat itu ya dilakukan secara etis, dilakukan dengan metodologi yang benar dan tepat, jadi hasilnya itu ya bisa kepake, hasilnya bagus, beneran bagus, dan bisa kepake buat aplikatif kayak gitu. Nah, terakhir nih pesan-pesan lo nih mungkin buat orang tua atau buat sekolah-sekolah tentang sex education-nya gimana? Gini, kan kita pasti punya kekhawatiran terhadap anak-anak ya, baik orang tua maupun guru gitu ya. Dan juga tapi kan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa anak-anak ini ya mau dibatasin kayak gimana, mereka pasti akan menemukan caranya sendiri untuk ya ada aja caranya gitu kan, untuk ya melakukan kekerasan, ya itu terutama ya untuk terjadi kekerasan, melakukan hubungan seksual itu pasti ada gitu. Jadi menurut yang penting adalah dari kita orang dewasa harus mau mendengar. Pertama itu mau mendengar sih. Kita pasti punya bias, simpen dulu bias kita, jadi jangan dikeluarin dulu gitu. Jadi supaya, karena kalau misalnya kita dari awal udah judgmental ke anak-anak dan ke remaja,
udah mental duluan, mereka dia udah tahu, oh si Pak itu Bu itu julid gitu. Kalau tertanam dari awal lu judgmental dan julid kepada anak-anak, lo nggak akan dapat cerita itu gitu. Jadi gimana penting buat lo, kita orang dewasa ya terbuka mau mendengar gitu, oh gitu deh, gitu ya ceritanya gitu, oke baik, menurut kamu gimana gitu, jadi kita tampung aja dulu. Nah dari situ barulah kita olah dengan sesama rekan guru sama orang tua bagaimana address ini dengan supaya yang penting kita pegang dulu buntutnya anak, supaya ini anak kalau ada apa-apa tetap ke kita gitu, pegang dulu buntutnya, karena kalau dipegang buntutnya enak, ya kita mau addressnya baik-baik gitu. Oke. Nah terus ada yang mau lo promosiin nggak? Misalnya buku atau sosmed, akun sosmed atau apa gitu? Sebenarnya udah banyak ya panduan-panduan untuk ngomongin sex education, tapi maksudnya gini, kalau gue pengen sih ketika ngomongin ke remaja itu lebih komprehensif ya, nggak cuma terkait dengan seks dan kesehatan reproduksi gitu. Jadi yang komprehensif, jadi bisa aja cari di aksi bergizi UNICEF itu. Aksi bergizi UNICEF itu modul saya buat bersama dengan rekan-rekan di UNICEF dan juga waktu itu sama Kemendikbud dan Kemenkes. Jadi maksudnya ini modul yang dibuat bareng-bareng kayak partisipatoris gitu, jadi nggak cuma dari satu pihak aja, tapi juga dari kementerian. Dan itu udah jadi surat keputusan bersama 4 kementerian. Jadi udah diadopsi oleh pemerintah. Jadi ya tinggal di-download, tinggal dibaca metode satu-satu dari berbagai macam topik kesehatan remaja, termasuk gizi dan kesehatan reproduksi. Ya, gitu. Oke, terima kasih banyak nih atas diskusinya hari ini. Aku cukup terbantu karena aku juga punya anak yang sekarang sedang usia remaja ya. Moga-moga abis dari sini aku baca tadi bukunya. Ya, makasih udah datang jauh-jauh dari Bekasi nih ya. Semoga karirnya ke depan lancar. Amin. Buat teman-teman juga terima kasih udah nonton. Don't forget to share, comment, and like. Bye-bye. Bye.